也去吧。给我谢前主。谢过小友。一儿法身为引。建主大人，让我们跟着你吧。喂，吾等早就熬不住了。不错，全部重塑成功，神力远不如巅峰时。接于战场情况如何？本帅手上是你的荣幸。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah Lord Suyang kita melanjutkan Lord Lingfeng. Oke, di part 193 Wanjie Tujun episode 227 hari ini kita semua bakal melihat Lingfeng akan pergi ke sebuah tempat yang penuh akan harta. Tetapi yang menyeramkannya adalah bakal muncul sosok jenderal iblis yang sangat kuat. Wah, ini cepat atau lambat bakal menjadi musuhnya Lingfeng. Tetapi selain sang jenderal, juga bakal ada sosok iblis-iblis atau penguasa yang sangat kuat guys. Nah, siapakah mereka? Makin banyak aja iblis yang bermunculan. Gimanakah cara Lingfeng melawan mereka nanti? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Lingfeng dan Senior Pai turun ke medan perang. Tentu harus Senior Pai yang turun tangan melawan mereka guys. Karena bisa dibilang, para pasukan iblis ini cukup kuat. Apalagi ada Marsekal. Buat kalian nggak tahu, Marsekal itu pangkatnya di atas jenderal. Tetapi sama Senior Pai, semua itu dilibas habis. Sekali tebas semua iblis auto membeku jadi es. Setelah jadi es, langsung dihancurkan berkeping-keping. Mantap. Setelah itu, Lingfeng memberikan para leluhur dan para guru harta khusus untuk memperkuat diri. Agak lucu sih emang sih guys. Malah anak muda yang memberikan orang tua harta bagus. Biasanya kan kebalikannya, sungguh aneh. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. 见者有份，诸位自选吧。 Singkat cerita, Lingfeng dan lainnya pun kembali ke Sekte Pedang. Dia masuk ke dunia kecil pedang, baru aja sampai para pedang di sana itu langsung menghampiri dirinya. Xiao Tian mengira para pedang sudah merindukan dia guys. Tetapi yang mereka rindukan itu bukanlah Xiao Tian, melainkan Lingfeng. Para pedang itu terus mengiring Lingfeng. Lingfeng mengeluarkan sebotol cairan harta tingkat dewa. Dengan meminum cairan tersebut, para pedang akan menyempurnakan tubuh pedang mereka dan memperbaguskan kualitasnya. Langsung datu, para pedang berbondong-bondong ingin meminumnya guys. Gak hanya pedang-pedang di sana, pedang milik Lingfeng juga dikasih meminum cairan tersebut. Xiao Tian juga ikutan membawa pedangnya untuk memperkuat diri. Gak cuma para pedang suci, pedang-pedang dewa juga Lingfeng kasih cairan harta tingkat dewa. Ini sosok tubuh pedang dewanya itu belum terbentuk, makanya mukanya masih belum ada guys. Masih botak dan tidak berbentuk. Tidak seperti pedangnya Lingfeng yang memiliki tampang. Leluhur coba memanggil salah satu dewa kuno. Lingfeng berikan cairan pemulihan untuk memulihkan kekuatannya. Sang dewa kuno berterima kasih dan penasaran. Gimanakah keadaan dunia mereka sekarang? Leluhur Chu menjelaskan, semua ini karena sang jenius Lingfeng yang berhasil menyelamatkan semua orang. Tanpa dia, mungkin benua Kushannya itu sudah hancur lebur. Tetapi Lingfeng lebih penasaran, apa tujuan dari serangan para ras iblis ini? Kenapa mereka sangat ingin menguasai benua mereka gitu ya kan? Nah jadi guys, di benua mereka katanya ada peluangnya super besar. Ras-ras iblis ini ingin mendapatkan peluang tersebut.
Tetapi sayang sekarang benua Kushan mereka itu sudah turun kekuatannya. Bahkan praktisi Derana Trugat aja itu nggak ada guys. Waduh. Untuk apakah peluang tersebut yang dicari kita masih tidak tahu. Jadi Ling Feng hanya bisa berpikir, satu-satunya cara dalam menangani masalah ras iblis ini adalah memahami peluang yang mereka incar pada dunia mereka guys. Kira-kira peluang apakah itu? Mimi jadi kepo nih. Sementara itu di sisi lain, ada sosok marsekal iblis yang bernama Qin Qianlong bersama naga peliharaannya. Mereka mencari jejak marsekal Qin Tuo yang dihabisi oleh senior Pai kemarin. Segera Qianlong menggunakan cermin iblis surgawinya untuk melihat apa yang sudah terjadi. Jadi dengan cermin ini dia bisa melihat kejadian yang sudah membuat salah satu marsekalnya itu meninggoy. Tetapi aneh, cermin iblis tersebut tidak bisa menunjukkan sosok yang sudah membantai marsekal Qinzhou dia guys. Pasti musuhnya Derana Heavenly God. Nah, jadi musuh yang mereka maksud itu adalah senior Pai guys. Cermin ini tidak bisa melihat sosoknya senior Pai yang sudah membantai salah satu marsekal mereka. Karena panik, mereka pun segera kembali ke markas melaporkan kejadian ini. Setelah melaporkan kepada para petinggi ras iblis, sang penguasa iblis yang bernama Mo Xian itu masih tidak menyangka ada orang sekuat itu di alam kecil Tianyuan. Sungguh tidak bisa dipercaya ya guys. Sang anak buah menyarankan untuk menarik kembali dua pasukan yang masih berada di lautan perbatasan. Takutnya mereka juga nanti malah bakal dihabisi oleh Heavenly God tersebut. Pada akhirnya Mo Xian menyuruh untuk melaporkan kejadian ini kepada sang atasan. Jadi walaupun dia seorang penguasa iblis di sini, tapi Mo Xian masih memiliki atasannya yang disebut sebagai yang mulia guys. Yang lebih kuat tentunya ya kan. Sementara itu, Ling Feng memperkuat pedang-pedang suci yang ada di sana. Proses terus terjadi. Dalam waktu singkat, semuanya berhasil dibangun kembali dan diperkuat. Untuk sekarang, mereka sudah mencapai ke tingkat Void God. Cepat atau lambat bakal Ling Feng buat sampai menjadi pedang dewa sesungguhnya. Mereka jadi semakin ingin mengikuti Ling Feng sebagai tuan mereka. Rune tingkat dewa sangat membantu dalam peningkatan ini. Ling Feng bisa memperkuat para pedang karena dia kemarin sudah menguasai metode penempaan pedang kemarin. Dewa terakhir yang dia taklukkan di makam para dewa itu adalah dewa penempa pedang. Mantap. Proses sudah selesai, semua pedang disimpan ke dalam kantong penyimpanan. Pedang itu juga langsung diserahkan kepada leluhur Chu Tiankang. Nantinya pedang-pedang ini bakal diberikan ke berbagai sekte untuk memperkuat daya tempur dalam melawan para iblis. Gak cuma pedang-pedang, Ling Feng juga memberikan sebuah buku khusus yang berisikan buku penempa artefak. Dengan buku ini bisa melatih orang-orang untuk menempa senjata di tingkat yang lebih tinggi. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Ling Feng dihubungi dengan token komunikasi, di mana dari token itu mengatakan jurang iblis laut utara sedang diserang oleh tubuh Dharma iblis True God guys. Gak cuman itu, di kota Wushan, kedua dewa perang sedang bertarung melawan para dewa iblis. Diperkirakan mungkin mereka gak bakal bisa bertahan lama lagi. Wadidaw. Lagi-lagi harus Lord Ling Feng kita lah yang turun tangan untuk membantu mereka guys. Ini benar-benar bencana nih. Secara senior Pai sudah kewalahan dan gak bakal bisa bertahan lama lagi. Singkat cerita, Ling Feng pun sampai ke kota Wushan. Kehadiran Ling Feng membuat para penduduk bisa merasakan tenang.
Dia datang ingin mengecek kondisi dari kota Wushan. Tapi sial, kedua dewa perang yang baru dibangkitkan itu belum pulih sepenuhnya kekuatan mereka guys. Jadi tentu nggak bakal bisa bertahan lama nih. Senior Pai menyuruh Ling Feng agar segera masuk ke medan perang alam untuk membantu mereka. Selama para iblis belum dihancurkan, maka masalah nggak bakal selesai-selesai. Diperkirakan 20 tahun lagi, Raja Peng kuno akan terlahir. Tapi Mim masih nggak ngerti nih, siapakah Raja Peng kuno guys? Dia baik atau jahat kita masih belum tahu. 神力远不如巅峰时。 介于战场情况如何？ Yang pasti waktu mereka sudah tidak banyak. Nggak ada pilihan, Ling Feng harus segera masuk ke medan perang alam. Sempat diperingati kalau di sana ada iblis Void God yang lebih kuat daripada Raja Anye. Kekuatan begitu kuat, harus berhati-hati. Tetapi sudah tidak ada waktu, jadi Ling Feng pun segera masuk ke dalam sana. Sementara itu di medan perang alam, dua dewa perang sedang asik bertarung melawan iblis Void God. Pertarungan terjadi begitu sengit. Para dewa perang juga kesulitan melawan iblis Void God ini. Walaupun sudah dikeroyok, tetap saja sulit untuk dilumpuhkan. Sehingga gak lama dari itu, muncullah Ling Feng dan Senior Pai guys. Senior Pai langsung menyuruh semua orang untuk memperhatikan kekuatannya dan memang ya guys, orang yang paling kuat sekarang bisa kita bilang itu adalah Senior Pai seorang. Paling cantik dan paling kuat pula. Tetapi kalau nggak ada dia, maka sudah hancur ini benua Kushan. Namun berarti ini masuk ke serangan keduanya Senior Pai. Kita ingat dia hanya bisa melakukan 3 serangan terkuat. Nah yang kemarin sekali udah selesai, sekarang yang kedua kira-kira siapakah musuh yang bakal dilancarkan di serangan terakhir yang setelah kali ini guys. So mari kita lihat di part 194 Wanji Tujun episode 228-nya. Nah nanti Senior Pai bakal menunjukkan serangan Dharma terkuat. Ling Feng dan lainnya pun disuruh untuk melihat menggunakan hati dan pikiran mereka. Kalau semisal bisa memahami lebih banyak, maka tentu lebih bagus. Segera Senior Pai menunjukkan salah satu serangan terkuatnya. Langit pun langsung dia rubah menjadi gelap. Kekuatan Dharma menutupi semua dunia dilancarkan. Sekuat apakah kekuatan Senior Pai kita satu ini guys? Mantap. Kita tunggu lagi di part 194 Wanji Tujun yang bakal rilis lagi di minggu depan hari Selasa guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.